Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, di pertemuan yang kelima ya, rekan-rekan semua, untuk mata kuliah Thaqafah Islamiyah. Karena pekan ini kita asinkron, maka rekan-rekan semua bisa mengakses pembelajaran di LMS, via LMS. Baik, untuk materi pekan ini, kita akan memasuki materi tantangan Thaqafah Islamiyah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tantangan Thaqafah Islamiyah di era modern, membangun ketahanan ideologi di tengah arus sekularisme dan globalisasi. Nah, kalau dulu peperangan itu pasti identik dengan pertempuran dengan senjata gitu ya. Ya, yang kita tahu gitu ya, ada perang Honda, perang Tabuk dan lain sebagainya. Tapi di masa lalu kegagalan perang militer di masa lalu dan kuatnya permusuhan Barat mendorong transisi menuju invasi pemikiran. Untuk masa sekarang, medan pertempurannya yang tanpa senjata, yaitu apa? Dunia Islam kini menghadapi perang ideologi atau biasa kita sebut Gozofik, perang pemikiran, arus sekularisme dan gelombang globalisasi. Nah, faktor keberhasilan musuh imperialisme yang mengakar dan munculnya kekaguman berlebihan dari sebagian umat Islam terhadap peradaban luar. Selanjutnya, memahami Ghazul Fiqh atau invasi pemikiran. Serangan non-militer yang dilancarkan musuh dengan tujuan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Targetnya apa? Pertama, pendidikan, membesar-besarkan peradaban pra-Islam dan peradaban Barat. Dari kebudayaan, menciptakan generasi yang tidak kenal wawasan Islam, menebar syubhat dan keraguan. Nah, kendaraan penetrasinya apa? Didorong oleh struktur imperialisme masa lalu dan kekaguman berlebihan terhadap asing. Selanjutnya, anatomi serangan dari pinggiran menuju jantung keyakinan. Nah, yang paling luar nih dari sisi budaya dan pendidikannya. Menciptakan keraguan, memutus rantai sejarah, menggabungkan nilai asing. Masuk ke layer kedua, yaitu sistem hazanah dan hukum. Menyerang dan mendekonstruksi hazanah fikih Islam. Jantungnya apa? Nilai pokoknya yaitu mendiskreditkan Al-Quran, kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan kepribadian para sahabat. Ruang refleksinya apa? Coba perhatikan di lingkungan kampus atau media sosial rekan-rekan semua hari ini. Sebutkan satu contoh nyata di mana sejarah atau nilai Islam direduksi, sementara budaya asing diagungkan secara berlebihan. Ini silakan rekan-rekan semua cari jawabannya sendiri. Sekarang tuh banyaknya apa ya gitu. Contohnya, kalau rekan-rekan semua di sini suka K-pop atau band-band asing lainnya gitu. Jadi fans fanatik yang secara berlebihan itu sudah menggeser paradigma umat Muslim gitu. Jadi menjauhkan dari agamanya itu sendiri gitu. Bukannya lebih mengagungkan gitu ya, mau fans kepada Rasulullah dan SAW ataupun yang lainnya, tapi lebih memilih untuk menjadi fanatisme band-band K-pop luar gitu. Selanjutnya, paradoks sekularisme atau ilmiah di Barat. Paham yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara dan urusan dunia. Sisi positifnya, ya kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi pesat, penegakan hak asasi manusia, tapi ada negatifnya. Nah, negatifnya apa? Maraknya ateisme, watak imperialisme Barat, merebaknya kegelisahan eksistensial. Nah, jalurnya dan dampak sekularisasinya, jalur masuknya ada ketertinggalan umat Islam, terorisme Barat, pelajar Muslim di Barat, peran misionaris dan lembaga Barat. Yang pertama dari pendidikan dan budaya, ada di Quran Surat Al-Furqan. Yang kedua dari sisi sosial, pergeseran adab, interaksi lawan jenis, dan degradasi institusi keluarga. Yang ketiga, hukum dan perundangan,
terpinggirnya aturan syariat Islam. Yang keempat, ekonomi, normalisasi sistem riba, bunga, dan judi. Yang kelima, media dan informasi, dominasi narasi yang menjauhkan umat dari agama. Di mana letak sekularismenya? Silakan teman-teman semua jawab. Di sini ada 3 kasus. Tantangannya bagaimana cara kita menyadarkan umat akan bahaya pemikiran ini dan menghidupkan kembali nilai Islam di ketiga ranah tersebut. Silakan teman-teman bisa dijawab sendiri ya. Lihat dari kasus 1 seperti apa, kasus 2, dan kasus 3 seperti apa. Nah, kita masuk ke globalisasi atau ulama, pisau bermata dua. Artinya, proses integrasi dan interaksi antar negara, entitas, dan individu di seluruh dunia yang mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Potensi positifnya dari ulama, pertama, membuka ruang untuk penegakan hak asasi manusia secara global, mendorong kesetaraan hukum antar bangsa, dan membuka pintu dialog dan sikap saling menghormati antar peradaban. Jadi ada posisi positifnya globalisasi ini ya. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi arus global ini? Yang pertama, menerima sepenuhnya resikonya kehilangan identitas sakofah Islamnya terlarut dalam hegemoni nilai asing. Yang kedua, menyaring sikap ideal, tindakan mengambil yang baik dan membuang bertentangan dengan akidah dan syariat. Yang ketiga, menolak sepenuhnya terisolasi dari kemajuan, tertinggal dalam inovasi dan peradaban ini. Jadi, yang paling baik yaitu kita menyaring ya, menyaring dari setiap apapun yang masuk dari dampak globalisasi ini gitu ya. Kan sekarang udah 4.0 ya. Jadi diusahakan rekan-rekan semua untuk menyaring setiap informasi gitu atau setiap yang masuk ke kita gitu ya, mengambil yang baiknya, buang yang buruknya. Tapi jangan sampai menolak sepenuhnya, karena kalau kita menolak sepenuhnya, kita akan tertinggal. Nah, seberapa kuat uh, filter teman-teman ya dalam mengkonsumsi media, tren atau budaya pop global, di posisi manakah Anda biasanya berada? Silahkan dijawab di dalam diri sendiri juga ya. Uh, Maksudnya kayak yang mana gitu. Kalau yang pertama, cenderung menerima karena FOMO. Yang kedua, cenderung skeptis dan membatasi. Yang ketiga, secara sadar memfilter berdasarkan Islam. Kalau bisa, rekan-rekan semua mengambil yang C gitu ya. Secara sadar memfilter berdasarkan nilai Islam. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu ya. Yang di slide sebelumnya, kita harus bisa menyaring. Nah, ini adalah trilogi tantangan modern di zaman sekarang. Ada Guzulfik, sekularisme dan globalisasi, ancaman sistemik terhadap skofah Islamnya yang membutuhkan pertahanan komprehensif, bukan respon parsial. Tadi kalau dari Guzulfiknya, perang pemikirannya yaitu tadi niat dan strategi menyerang pemikiran tanpa senjata. Yang kedua, sekularisme yang materi dan konten memisahkan agama dari kehidupan. Yang ketiga, globalisasi kendaraannya dan distribusi menyebarkan nilai sekular secara instan ke seluruh dunia. Nah, jadi strategi koordinat membangun 4 pilar kemandirian. Jadi ketahanan Sakofah Islamiyah ada dari 4 pilar. Yang pertama pilar politik, yang kedua pilar ekonomi, yang ketiga pilar pendidikan, yang ketiga pilar budaya. Peringatan Al-Quran, yang pertama kita harus mengikuti sunnatullah persaingan. Dinamika peradaban adalah keniscayaan. Kita harus kuat agar tidak tergilas atau tertinjak. Yang kedua, jebakan hedonisme. Kehancuran sering bermula dari gaya hidup mewah dan melupakan akhirat. Kita harus hati-hati ya, jangan sampai FOMO karena wah orang pakai ini hedon nih gitu ya, bagus nih gitu. Kita jangan sampai mengikuti gitu. Bahaya kesombongan. Rasa aman dengan kemajuan material adalah awal dari kejatuhan orang zalim. Nah, dari kesimpulannya, silahkan rekan-rekan semua mengambil yang baik, menjadi yang terbaik, bekerja keraslah mempersiapkan diri, jadilah agen peradaban yang berakar kuat pada nilai Islam, namun mampu berjejaring dan berkontribusi secara global. Sekian untuk materi pekan ini ya. Jadi silahkan diambil yang baiknya di masa sekarang, apalagi banyak ya yang harus kita tabayunkan, yang harus kita filter, jangan sampai kita telan mentah-mentah ya. Jangan sampai kita
lupa gitu. Misal ada kenyataannya, ada faktanya, tapi kita melihat sisi yang tidak benarnya gitu. Jadi silakan untuk difilterisasi terkait serangan ya, tantangan Sakofah Islamiyah di masa sekarang. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan di pekan ini. Semoga dipahami untuk rekan-rekan semua. Silakan dijawab kuisnya, jangan lupa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.